Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid. Di sini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9 mata kuliah Muqaranatul Madzhab fil Muamalah. Di sini pada pertemuan ke-6 menjelaskan tentang bentuk transaksi lain dalam jual beli. Selanjutnya itu adanya maklar atau samsara, yang artinya di sini merupakan perantara perdagangan yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli. Di sini perantara antara penjual dan pembeli guna untuk mendapatkan atau memudahkan jual beli. Di sini perantara atau simsar merupakan salah satu orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna lancarnya transaksi jual beli atau calo. Dalam transaksi lain dalam jual beli ini adanya hak milik. Di sini hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara. Karena adanya hubungan tersebut, maka ia berhak melakukan berbagai macam tasarruf terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya. Selanjutnya, dalam transaksi maklar atau samsarah ini adanya akad salam. Di sini akad salam atau akad al-salaf adalah salah satu bentuk jual beli yang mana uang atau barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada atau hanya sifat, jenis dan ukurannya saja sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat. Selanjutnya adanya akad musyakoh, adalah akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi antara keduanya. Selanjutnya adanya akad mukhobaroh, adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Selanjutnya adanya akad mujaroah, adalah seorang pekerja atau menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan daripada tanah tersebut. Baik, selanjutnya yaitu pada pertemuan ke-7 di sini adanya menjelaskan tentang hiyar. Hiyar secara bahasa berarti pilihan atau mencari yang terbaik di antara dua pilihan, yaitu meneruskan atau membatalkannya. Hiyar merupakan salah satu bentuk pengakhiran akad dalam fikih. Di sini hiyar dalam perspektif Islam merupakan acuan kejujuran dalam berdagang, harus diletakkan dalam kerangka keukuran yang bersumber daripada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Di sini hiyar memiliki 4 macam, yaitu yang pertama hiyar majlis, yang kedua hiyar syarat, yang ketiga hiyar aib, dan yang keempat hiyar ru'yah. Mungkin di sini itulah pengertian daripada hiyar dan macam-macam daripada hiyar. Baik, selanjutnya pada pertemuan ke-8 di sini menjelaskan tentang ariyah. Ariyah atau bisa dikatakan al-ariyah adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya atas benda tersebut, dengan ketentuan benda tersebut dikembalikan setelah selesai digunakan dan pada saat pengembalian benda tersebut harus dengan keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman. Di sini ariyah itu memiliki 5 rukun. Yang pertama itu adanya pinjaman atau al-iyarah. Yang kedua itu orang yang meminjamkan atau al-mu'ir. Selanjutnya adanya peminjam al-mutair, barang yang dipinjamkan atau al-mu'ar, dan sigot yang terakhir. Di sini perbedaan antara ariyah dan jual beli sendiri. Jual beli merupakan suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta dan masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lainnya sebagai alat penukar. Sedangkan ariyah di sini tidak adanya bentuk imbalan apapun daripada peminjam, hanya memberikan sesuatu kepada jasa peminjamnya, karena hanya sifatnya tolong menolong. Jadi ada perbedaan antara ariyah dan jual beli ini. Kalau ariyah sendiri sifatnya itu tolong menolong, sedangkan untuk jual beli sendiri merupakan pertukaran harta dengan harta. Selanjutnya perbedaan antara ariyah dan ijaroh. Jika kita lihat perbedaan antara ariyah dan ijaroh, kalau ariyah ini yang dipinjam hanya manfaatnya serta dalam waktu terbatas. Kalau ijaroh sendiri, barang yang dimanfaatkan itu harus diganti dengan imbalan tertentu gitu ya. Jadi perbedaan antara al-ariyah dan ijaroh, kalau ariyah itu waktunya atau waktu peminjamannya itu tidak terbatas, waktunya terbatas.
Sedangkan kalau ijarah sendiri harus diganti dengan imbalan tertentu. Selanjutnya yaitu pada pertemuan ke-9 di sini menjelaskan tentang riba. Riba bisa kita katakan atau tidak asing dalam kehidupan kita sehari-hari. Riba merupakan suatu tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Jadi riba sering disebut juga jika kita terjemahkan dalam bahasa Inggris, artinya adalah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara, baik daripada jumlah tersebut sedikit ataupun banyak. Itu merupakan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam syara. Jenis-jenis riba sendiri ada riba qard, ada riba jahiliyah, ada riba fadl, dan riba nasi'ah. Di sini Islam dengan tegas melarang adanya praktik riba ini, yang sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, bahwa Al-Quran menyatakan haram terhadap adanya riba di kalangan masyarakat muslim. Riba juga menurut ulama Hanafiyah dan Hanafi adalah timbangan atau ukuran, sedangkan menurut ulama Malikiyah adalah makanan pokok dan makanan tahan lama. Serta menurut ulama Syafi'iyah, riba adalah makanan. Di sini ulama Hanafiyah membolehkan adanya tambahan pada makanan yang tidak ditimbang sebab tidak ada ilat riba. Sedangkan timbangan menurut ulama Syafi'iyah, hal itu tidak dibolehkan meskipun tidak ditimbang tetap termasuk jenis makanan. Jadi riba ini memiliki banyak pandangan. Ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang. Riba dilarang jika bentuknya itu bersifat uang atau modal. Sedangkan jika riba itu berbentuk makanan, ada sebagian yang memperbolehkan. Selanjutnya di sini cara untuk menghindari riba itu, yang pertama harus kenali bahaya daripada riba sendiri. Selanjutnya harus mengetahui tata cara bertransaksi yang halal itu seperti apa. Terus memiliki sifat qanaah dalam diri. Selanjutnya berhutang pada lembaga khusus, saling membantu, dan menanamkan sifat qanaah pada diri sendiri. Jadi riba ini harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari.